Melepuh guys. Udah. Langsung melepuh ya ini ya. Dia sampai merah ya guys. Sampai merah ya. Halo sahabat Samuraian, balik lagi di channelnya Samurai Kurobushi Indonesia bersama gua Isa. Jadi hari ini kita bakal ngomongin cat untuk knalpot dan kenapa sih knalpot kalian itu harus dicat. Jadi guys, knalpot harus dicat itu yang pertama untuk menghindari yang namanya karat. Nah kalau udah karat biasanya itu akan terjadi korosi. Dan yang paling parahnya nih, knalpot kalian kalau udah korosi dan karat itu bisa keropos. Tentunya kalian dan gue juga pasti nggak mau ya knalpot kendaraan kita itu keropos ya. Nah di sini gue bakal kasih tahu ke kalian cat yang bener-bener tahan panas, yang kuat hingga 600 derajat Celcius. Jadi di video kali ini kita akan membandingkan itemnya Samurai Paint dengan item brand lain yang katanya tahan panas dan tahan bensin. Dan untuk tahap-tahapannya dari sini kita akan membandingkan secara fair, yaitu dengan 3 lapis pada masing-masing brand A dan Samurai Paint, dan akan dikeringkan selama 1 kali 24 jam. Dan untuk pengujiannya kita akan menguji dari tahan panas menggunakan heat gun dan torch. Nah pengujian yang kedua adalah tahan bensin. Nah kita akan siram dengan bensin dan kita akan lap, tapi kali ini berbeda guys. Bensinnya langsung dari motornya. Dan ini alat-alat yang akan kita gunakan dalam pengujian. Nah, di sini ada untuk memanaskannya. Kita pakai heat gun. Nah, heat gun ini tahan bisa menghasilkan panas sampai 200 bahkan lebih 300 derajat Celcius. Di sini ada tulisannya, guys. Nah, kalau ini dia kedua brand ini masih tahan panas, kita akan gunakan torch. Nah, ya, ini bisa sampai 1200 derajat Celcius. Bedanya kalau ini dia menghantarkan hawa panas, kalau ini langsung ada apinya guys. Dan kita akan mengukur suhunya dengan infrared thermometer, pastinya akurat banget nih ya. Dan bukan cuma itu, nah ini taruh dulu banyakan. Nah, kita akan menguji juga dengan ketahanan bensinnya, tapi bensinnya bukan yang udah disediakan di botol, makanya di sini gua nggak pegang. Bensinnya langsung dari tangki motor. Nah pastinya no tipu-tipu. Dan gak usah berlama-lama lagi aja, kita masuk ke tahap pengujian. Let's go. Oke guys, kita udah di ruang pengecatan, jadi langsung aja kita cat. Dan sebelum ngecat, kalian harus pakai masker dulu, biar pernapasan kalian tidak terganggu. Yang pertama kita coba dulu pakai produknya Samurai Item. Oke, berikutnya kita semprot yang brand A ya. Jangan lupa pakai masker. Oke, selama kita sudah jeda selama 5 menit, jadi kita lihat hasilnya. Oke, setelah kita jeda selama 5 menit, kita langsung lanjut lapis yang kedua. Kita mulai dari yang samurainya dulu. Oke, kita lanjut lapis yang kedua di brand A. Pakai masker dulu. Oke, jadi ini lapis ketiga, yaitu lapis terakhir. Kita akan cat di meja pengecatan. Nah, nantinya kedua media ini yang sudah dicat dengan item akan kita diamkan selama 24 jam agar keringnya maksimal. Dan kita akan lapis ketiga di Samurai Paint terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke yang brand A.
Oke, setelah kita lapiskan semuanya 3 lapis, kita diamkan selama 24 jam agar keduanya kering dengan maksimal. The next day. Oke, setelah kita diamkan selama 1 kali 24 jam, di sini bisa kita lihat perbandingan warnanya antara Samurai Pen dan brand A. Nah, kalian bisa lihat untuk yang Samurai dia warnanya ngedoff dan seperti hitamnya seperti original. Jika brand A dia warnanya lebih sedikit ke glossy ya, dan seperti ada efek glossy-nya. Nah, ini perbandingannya. Oke, kita masuk ke tahap pengujian. Di sini tahap pengujian yang pertama, kita menggunakan heat gun untuk proses pemanasannya. Nah, kita akan coba dulu dengan item dari Samurai Pen. Nah, ini kekuatannya udah gua pentokin ya. Nah, oke, kita taruh sini. Yang cat samurainya kita taruh sini. Dan ini gue pakai infrared thermometer buat ngecek suhunya. Kita coba pakai speed yang pelan dulu. Jadi kita suhu ya. Oke, ini suhunya naik ya. Ini udah ke 90, udah cepet, udah 100. Oke, 130. Masih aman ya. Ini udah 105, sudah 160. Oke, terus naik dan dia di warnanya nggak kejadi apa-apa, nggak kebakar juga. Masih oke. Nah, ini speednya gue naikin mungkin. Biar seru kita naikin. Oh, ngebut. Terus naik, udah 200 lebih. Oke. 230. Oke, masih aman ya dari warna dan nggak kebakar juga. Oke, 250 masih naik. Oke, kita akan coba semaksimalnya si hot gun ini ya. Oke, udah sampai 260. Oke, 270 sampai 270. Oke, dia hot gun ini maksimal di 270. Udah turun naik. Maksimal di naik lagi 277. Bisa nggak? Oke, turun lagi ya. Pokoknya intinya dia sampai 270 lah ya. Oke, sampai 270 hot gunnya maksimal. Oke, ini bisa dilihat aman ya. Nah, nggak kebakar dan nggak ada perubahan warna sedikit pun. 270 aman banget. Oke, kita langsung ke brand A. Ini kita taruh dulu di sini. Kita masuk ke itu yang Samurai ya. Ini ke yang brand A nih. Kita taruh sini. Kita coba. Ini masih suhu 40. Kita hidupin. Speednya 1. Wah, langsung melepuh guys. Udah. Langsung melepuh ya ini ya. Padahal ini baru cuma 126 derajat loh. Mungkin tadi pas melepuh cuma 100 derajat doang ya. Langsung kayak gini ya. Waduh. Gimana ya? Padahal gue niatnya pengen ngetes setelah ini kalau misalnya dua-duanya masih kuat, gue bakal ngetes pakai api juga ya. Tapi ini pakai heat gun doang udah melepuh yang ini. Nggak seru ya. Nggak seru ya. Oke deh, karena ini nggak kuat, apa kita coba lagi sebelahnya? Penasaran kok selemah itu.
cuman sampai 100 derajat doang. Nih ya, kita coba. Nih masih normal, udah masih panas sih karena sebelahnya mungkin. Kita hidupin heat gunnya. Ngegeser, sorry. Geser. Wah, basah juga guys. Dia kenain tang aja ngangkat tuh gara-gara meleleh. Tuh. 143, 150 dia udah meleleh. Sebelahnya nih, penasaran gua. Ya udahlah, pokoknya itu ya. Sampai 100 aja dia udah nggak mampu ya, langsung meleleh nih kayak gini nih. Meleleh kayak gini. Oke guys, tadi kita udah mencoba pengujian dengan heat gun, tapi untuk di brand A ini dia nggak kuat dan kalian bisa lihat ya hasilnya dia kayak ngelotok gitu. Tapi kalau sampai sini doang kayaknya nggak seru banget ya. Jadi gue pengen ada pengujian menggunakan api, dikarenakan apa? Di knalpot kalian itu guys, dari ruang pembakaran ada yang namanya api juga. Jadi bukan hanya hawa panas doang. Jadi ada apinya. Jadi kita harus coba pengujian dengan api juga. Oke, di sini udah gue siapin, nih ya. Nah, kita bakal bakar pakai ini. Oke, kita coba dulu dengan yang samurai. Nah, ini gue hidupkan dulu guys. Oke, dari kecil dulu ya apinya ya. Ini gue pakai tang. Kenapa harus pakai tang? Karena panas, nggak mungkin gue pegang dong. Oke, kita coba di bagian yang tengah. Ini jaraknya segini ya. Berarti gue butuh bentar. Oke, di sini suhunya gue tekan biar ini udah 100 lebih, 122, langsung dia kayak berasap gitu. Udah lebih. Oke, 100. Oh, 200, langsung 200. Oke, 250 tuh naik. Dia sampai merah ya guys, sampai merah ya, tapi aman. Oke, dia tadi sampai 200 lebih. Nah, kita coba dengan yang brand A. Coba sini gunakan dan juga sama, jaraknya deket juga. Wah, langsung kebakar. Gak seru banget ya, langsung kebakar. Oke, ya pokoknya dia nggak kuat lah ya. Oke guys, jadi sama aja dengan heat gun, dia cuman 100 lebih. Untuk brand yang A nya dia udah langsung kebakar, tapi untuk samurai dia masih aman banget. Oke guys, ini tahap pengujian terakhir. Nah, di sini kedua brand ini bakal kita coba, kita siram dengan bensin. Katanya yang brand A ini tahan bensin. Nah, ini bensinnya juga langsung dari tangki motor ya, jadi nggak mungkin bukan bensin. Nah, ini kita pakai lap aja ya, masukin bensinnya, lapnya ke bensin. Nah, ini udah basah, kita usap ke yang samurai. Nah, oke, kita lihat. Oke, udah lama ya. Nah, ini dia luntur. Memang untuk item ini dari samurai ini nggak tahan bensin ya, dia luntur di lapnya. Oke, dan kita akan coba di brand A yang katanya itu tahan bensin. Oke, sebenarnya ini tahan bensin atau nggak tahan bensin juga nggak terlalu penting ya kalau menurut gua gitu, karena knalpot kan siapa juga knalpot yang mau disiram pakai bensin ya. Dan pada intinya knalpot ini yang terpenting adalah sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya, yaitu tahan panas. Oke, ini kita lap juga. Ini lapnya bersih ya sebelumnya ya, lapnya bersih, ini bersih langsung yang katanya tahan bensin.
Nah ini dia tuh luntur juga ya. Oke, kita uji lagi, kurang banyak bensinnya. Kalau Samurai memang tidak tahan bensin guys, kita fokusnya itu karena buat knalpot ya tahan panas. Nah, kita uji lagi yang kedua, langsung tembus ke warna sebelumnya. Nah tapi ini gue nemuin hal yang menarik banget ya, di luar dari script ya. Nah ini kalau kalian lihat ya, jadi itu panasinya tadi kita di tengah, tapi yang tengahnya catnya ini nggak hilang, ini nggak ada di script. Ini gue bener-bener baru nemuin ini banget. Jadi tadi kita ngetes kan yang panas yang sini, tapi untuk yang di tengahnya dia nggak hilang ya. Yang kita panaskan sebelumnya nggak hilang, tuh masih nempel, masih hitam. Nah ini gue baru nemuin nih di sini. Kemungkinan guys, kalau kalian ngecat knalpot pakai hitamnya Samurai, kalau motornya udah panas ya kan, catnya akan melekat secara sempurna kayak gini. Tapi yang sini dia belum kena panas, dia ini akan luntur catnya. Nah, ya, gue baru nemuin. Tapi tetap kita bilangnya nggak tahan bensin, karena di sebelah-sebelahnya memang dia luntur. Ini kita coba di brand A ke yang kedua. Oke. Oke. Oke, ini cukup kuat juga ya guys. Tapi tadi kita lihat pengujian yang pertama itu catnya luntur. Perbandingan keduanya. Oke guys, setelah kita melakukan pengujian, kita sudah mendapatkan dua hasil dari item Samurai dan item dari brand A. Nah untuk di Samurai sendiri keadaannya seperti ini ya. Saat kita melakukan pengujian tadi, keduanya ada yang tahan dan ada yang tidak tahan. Untuk Samurai ini maksimal kita uji tadi sampai 270 derajat Celcius dan catnya ini aman-aman aja. Nah untuk brand A ini ya, kita coba itu cuman sampai 100 derajat Celcius, dia udah langsung ngelotok gini guys, nih malah jadinya keriting kayak gini. Nah untuk di tahap pengujian di tahan bensin ya, memang Samurai ini tidak tahan bensin, ini bisa kalian lihat. Tetapi ini ada hal yang baru gue temukan juga ya. Ini kalau kalian perhatikan, dia pas diusap bensinnya tadi, untuk di bagian yang terkelupas ini, dia adalah bagian yang tidak kena panas. Nih bekasnya yang belakang tidak tahan panas. Tetapi yang di bagian kena panasnya ini ada item yang sudah dilap-lap dengan bensin, tidak luntur. Nah jadi gue berkesimpulan bahwa kalian kalau setelah ngecat knalpot pastinya motornya dihidupin kan. Nah itu akan panas ya, otomatis ya akan seperti ini. Jadi otomatis item kalian akan tahan panas. Beda sama yang tidak kena panas ya, dia akan luntur. Ya nggak mungkin juga kan lu habis ngecat lu siram bensin, buat apa gitu. Nah untuk di brand A memang dia tahan bensin tapi nggak tahan panas. Buat apa lu tahan bensin tapi nggak tahan panas? Bahkan tujuannya kan untuk knalpot, yang dimana knalpot ini harus menggunakan cat anti panas, tahan panas, sorry, pakai yang tahan panas. Oke, dari dua pengujian tadi kalian bisa menilai sendiri ya. Kita nggak bilang produk kita bagus, tapi kalian yang menilai sendiri. Dan jangan sampai salah pilih item buat knalpot kalian, karena itu akan fatal banget guys. Nah untuk Samurai sendiri tadi sudah tahan bensin dan pastinya tahan panas. Nah itu aja video kali ini, dan thank you yang udah nonton, yang udah nge-like, share. Kita bakal ketemu di video-video gue yang selanjutnya. Thank you.